Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Nah, pertama-tama yuk kita bahas tentang organ reproduksi pria dulu yuk. Di sini saya sudah memiliki gambar yaitu organ reproduksi laki-laki. Ini ada dua gambar, yang satu adalah organ reproduksi laki-laki bagian eksternal dan yang ini adalah gambar organ reproduksi yang internal. Nah, yang pertama mari kita membahas alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi atau alat kelamin pada laki-laki ini dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Yang pertama kita bahas alat reproduksi bagian luar. Alat reproduksi luar ini merupakan alat yang terletak di bagian luar tubuh yang bisa diamati secara langsung. Nah, yang pertama ini ada penis. Ini adalah penis. Penis ini berfungsi sebagai saluran kencing dan juga berfungsi sebagai saluran sperma, di mana penis ini terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Nah, di ujung penis ini terdapat kulup yang menutupi gland penis ini, yang biasanya kulup ini akan disunat atau dipotong. Ya. Nah, yang kedua ada skrotum. Skrotum ini membentuk seperti kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Nah, di dalam skrotum ini terdapat dua atau sepasang testis yang berbentuk bulat seperti telur. Skrotum ini memiliki fungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, kemudian kita masuk ke bagian dalam reproduksi pria, di mana alat reproduksi ini terdapat bagian di dalam tubuh dan tidak dapat dilihat secara langsung. Alat reproduksi bagian dalam ini itu ada testis, saluran sperma, uretra, dan juga kelenjar reproduksi. Oke, yang pertama kita bahas testis. Testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat, telur yang berjumlah 2 buah dan terdapat di dalam skrotum. Nah, pada laki-laki berumur 13-14 tahun, testis ini mulai berproduksi, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Apa itu sperma? Sperma itu adalah sel tunggal yang mempunyai ekor, kepala, yang merupakan sel kelamin pada laki-laki. Sedangkan hormon testosteron ini merupakan senyawa yang merangsang perubahan fisik pada laki-laki, misalnya nanti tumbuhnya jangkung, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu pada saat pubertas. Nah, yang kedua adalah saluran sperma. Nah, saluran sperma ini terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Nah, kita bahas dulu yang epididymis ini. Epididymis ini sebagai tempat sementara sperma disimpan sampai dia berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran selanjutnya yaitu vas deferens. Alias spermanya harus dimatangkan dulu di epididymis baru nanti dia bisa berjalan sendiri menuju ke saluran berikutnya yaitu vas deferens. Jadi vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, ya. Yang terakhir adalah uretra. Uretra yaitu saluran akhir sperma dan urin yang terdapat di dalam penis ini. Ya, ini adalah uretra, oke. Nah, alat reproduksi laki-laki bagian dalam selanjutnya adalah kelenjar reproduksi. Apa itu kelenjar reproduksi? Nah, kelenjar reproduksi ini yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma, nanti yang disebut semen atau air mani. Nah, kelenjar reproduksi ini terdiri dari 3. Nah, fascicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Fascicula seminalis ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan juga protein. Nah, kelenjar prostat ini, di mana kelenjar ini menghasilkan
cairan keputih-putihan yang mengandung beberapa zat seperti asam sitrat untuk energi, terus enzim-enzim, terus seminal plasmin. Dan juga ini adalah kelenjar koper yang menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin. Kan urin memiliki pH asam yang tersisa biasanya di sini di uretra. Nah, itu untuk melindungi sperma nih biar nggak kena cairan asamnya itu. Jadi menetralkan cairan asamnya. Nah, sperma yang dihasilkan oleh testis ini akan bercampur dengan cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi ini. Nanti terbentuklah cairan semen atau cairan mani. Itu adalah alat reproduksi pria. Nah, setelah membahas organ reproduksi pria, kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Ini ada gambar lagi, ada 2 gambar organ reproduksi wanita bagian luar dan ada organ reproduksi wanita bagian dalam. Next, kita masuk ke penjelasan alat reproduksi wanita. Sama seperti alat reproduksi laki-laki, di mana alat reproduksi wanita ini juga terbagi menjadi 2, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Ini gambarnya. Nah, ini kita bahas dulu alat reproduksi bagian luar. Alat reproduksi bagian luar merupakan organ yang terletak di luar atau dapat diamati secara langsung. Nah, kita mulai yang bagian atasnya dulu. Ini adalah mons pubis. Merupakan bantalan yang berisi lemak. Nah, akan ditumbuhin rambut-rambut pada saat nanti pubertas. Dan kemudian di bawah dari mons pubis, terusan dari mons veneris ini adalah labia mayora atau bibir atas kemaluan. Dan di dalam labia mayora ini ada labia minora. Ada labia minora. Apa sih yang membedakan? Biasanya ini sering salah nih kalau tidak tahu konsepnya. Jadi kalau labia mayora ini itu biasanya ditumbuhi rambut-rambut. Sedangkan labia mayora tidak karena dia sudah masuk ke lapisan mukosa. Ini kayak kulit biasa. Nah, ini lapisan mukosa jadi tidak ditumbuhi rambut-rambut. Nah, kemudian pada bagian atas labia mayora ini, dia akan membentuk komisura labialis anterior, di mana dia itu adalah pertemuan antara labia mayora kanan dan labia mayora kiri. Jadi di sini akan terbentuk komisura labialis anterior. Sedangkan di bagian bawahnya, dia akan membentuk komisura labialis posterior, di mana yang belakang ini sudah termasuk bagian ke perineum. Perineum itu ada apa? Itu perineum adalah daerah antara vulva dan anus. Ya. Nah, lanjut lagi di bawah komisura labialis anterior ini, di sini tuh akan ada seperti selimut yang menyelimuti sesuatu nih yang disebut klitoris. Nah, klitoris ini apa? Ini merupakan organ yang sangat sensitif terhadap rangsangan pada wanita. Nah, ini serupa seperti gland penis pada laki-laki. Nah, yang selimut-selimut ini nih, ini tuh yang disebut apa namanya? Yaitu preputium. Ya, jika laki-laki tadi adalah kulupnya. Kulup. Ini biasanya di daerah tertentu itu sunat untuk ada yang disunat gitu. Nah, kalau ini adalah labia mayora dan ini labia minora, ini apa nih? Oh, ini adalah namanya vestibulum. Di dalam vestibulum itu juga ada 2 organ. Nah, yaitu apa? Uretra dan juga vagina. Orificium vagina maksud saya. Nah, ini uretra itu sebagai apa? Saluran untuk mengeluarkan urin. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi bagian dalam. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama kita bahas ovarium. Yuk. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di sebelah kanan dan kiri rongga perut bagian bawah.
di mana di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel ini, sel telur atau sel ovum itu berkembang. Selain itu, folikel ini juga menghasilkan hormon, hormon estrogen dan progesteron. Jadi setiap bulan sel telur yang matang ini akan dilepaskan oleh ovarium. Dan ini pelepasan ini nih, pelepasan sel telur dari indung telur ini yang disebut ovulasi. Nah, selanjutnya sel telur yang sudah matang ini akan ditangkap oleh Fimbria dan akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini ada sepasang kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping uterus yang berfungsi untuk membawa sel telur yang tadi itu ke dalam uterus. Selanjutnya kita masuk ke uterus yang memiliki dinding yang tebal. Ini dan berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Uterus memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan endometrium, lapisan dalam rahim yang disebut endometrium, dan juga disebut dinding rahim, dan lapisan tengah myometrium, dan lapisan luar peritoneum. Apa itu fungsi uterus? Fungsi uterus ini tempat berkembangnya janin saat hamil. Oke, yang terakhir yaitu vagina. Apa itu vagina? Vagina yaitu organ yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, di mana vagina ini merupakan saluran reproduksi wanita, kemudian saluran untuk darah menstruasi, darah menstruasi dari rahim ke vagina ini keluar, dan jalan lahir bayi. Nah, itulah tadi penjelasan alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tunggu video berikutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.